Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap jamaah yang ana cintai dan muliakan, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Puji dan syukur tentunya selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah Jalla wa'ala atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan tentunya nikmat yang paling berharga bagi seorang muslim dan muslimah adalah nikmat agama. Di dalam sebuah riwayat yang datang secara marfu dengan sanad yang dhaif dan secara mauquf dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang muttasil dan sahih, dikatakan innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'tid din illa man yuhibbu. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wa la yu'tid din illa man yuhibbu. Adapun nikmat agama, nikmat tauhid, nikmat beribadah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat dekat kepada Allah Jalla wa'ala dengan ketaatan dan meninggalkan maksiat kepadanya, itu tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Dan berkumpulnya kita saat ini setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, sembari menunggu masuknya waktu salat isya untuk melanjutkan pelajaran rutin kita, kitab Al-Fitan dari Sahihul Bukhari adalah dari nikmat agama yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita dan lebih mahal daripada dunia beserta isinya, serta wajib kita syukuri. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, biasanya untuk tanya jawab kita gunakan ba'da isya, tetapi insyaAllah mulai pada kesempatan kali ini untuk tanya jawab kita gunakan di waktu antara adzan dan iqamah. Jika ada hal yang ingin disampaikan maka insyaAllah ta'ala dapat dituliskan dan kita bacakan antara adzan dan iqamah insyaAllah ta'ala. Baik, kita masih di bab yang ke-6 dari Kitabul Fitan. Bab di mana Al-Imam Al-Bukhari mengatakan la ya'ti zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang sebuah zaman kecuali yang setelahnya itu lebih buruk dari yang sebelumnya. Di dalam bab ini beliau membawakan dua hadis Nabi SAW. Hadis yang pertama telah kita baca, telah kita bahas dan telah Anda sebutkan beberapa faedah terkaitnya, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tatkala beliau ditemui oleh beberapa ulama tabi'in yang curhat kepada beliau tentang apa yang mereka dapatkan dari kezaliman penguasa di masa itu yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Suka membunuh, suka mabuk, ya, suka menunda salat. Dan dia yang memimpin salat, tidak boleh orang lain. Banyak ulama dibunuh, di antaranya Sa'id bin Jubair dipenggal lehernya. Maka para ulama dan masyarakat di masa tabi'in datang kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu meminta nasihat apa yang harus kami lakukan. Kami culikkah dia, kami bunuhkah dia, kami memberontak kepadanya, ataukah apa nasihat Anda kepada kami? Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata kepada mereka, isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun min. Bersabarlah kalian. Bersabarlah kalian. Karena sungguh tidak datang suatu masa kecuali yang setelahnya itu lebih buruk dari yang sebelumnya. Bersabarlah kalian hatta talqaw rabbakum. Sehingga kalian bertemu dengan Rabb kalian. Telah kita berikan beberapa catatan dan faedah terhadap hadis yang satu ini pada pertemuan yang sebelumnya. Baik,
Berikutnya hadis yang kedua masih di bab yang sama. Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala mengatakan, haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib qala 'ani Az-Zuhri qala wa haddatsana Ismail annahu qala haddatsani akhi qala 'an Sulaiman qala 'an Muhammad ibn Abi Atiq 'an ibn Shihab yani Zuhri an Hindin bintil Harithi al-Firasiyah anna Salamah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau menyebutkan sanad sampai kepada Salamah, istrinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Salamah radhiyallahu anha namanya Hindun bintu Abi Umayyah bin Mughirah. Beliau merupakan putri dari pamannya Khalid bin Walid. Berarti beliau sepupunya Khalid bin Walid. Ya. Wa bint Abi Jahal. Beliau juga merupakan putri pamannya Abu Jahal. Berarti juga sepupuan dengan Abu Jahal. Artis dari mana Abu Jahal? Gak ada yang gak kenal Abu Jahal ya. Apalagi yang satu lagi Abu Lahab, lebih terkenal lagi ya. Nah, termasuk wanita yang hijrah yang pertama kali ke Madinah, bahkan beliau melakukan hijrah ke Madinah sebelum suaminya, atau sebelum suaminya Abu Salamah radhiyallahu an, yang ditahan oleh anggota setelah suaminya Abu Salamah, karena beliau masih ditahan oleh keluarga besarnya. Beberapa tahun setelah atau beberapa saat setelah Abu Salamah tiba di Madinah, barulah Ummu Salamah menyusul. Dan Abu Salamah masih setia di sana. Bukan ketika beliau nyusul, Abu Salamah udah punya istri muda. Namun bukan berarti yang punya istri muda berarti tidak setia. Tidak ada kaitan dengan hal itu. Ini sekedar faedah. Ya. Abu Salamah radhiyallahu anhu setia menunggu istrinya Ummu Salamah radhiyallahu anha di Madinah. Jamaah ini dimuliakan Allah, setelah Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal dunia, dan Abu Salamah adalah saudara Nabi kita sesusuan. Saudara sesusuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Islam, ar-radha'atu tuharrimu ma yuharrimun nasab. Kemahraman dikarenakan susuan itu sama dengan kemahraman karena senasab. Ya. Maka anak saudara kita yang susuan adalah ponakan buat kita. Anaknya yang perempuan menjadi mahram buat kita. Nah, baik, maka setelah Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu datang mentakziah, dan jenazah Abu Salamah terbujur kaku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melihat kedua matanya masih terbuka, beliau pun menutupnya. Kemudian mengatakan, innar ruh idza qubidat tabi'atul basar. Sesungguhnya ruh itu apabila dicabut, maka mata akan ikut melihatnya. Hadis dalam Sahih Bukhari. Kemudian terdengarlah teriakan-teriakan dari dalam rumah Abu Salamah karena kesedihan yang luar biasa terhadap keluarganya atas kepergian Abu Salamah. Kemudian Nabi SAW menegur mereka dengan mengatakan, la taqulu ala anfusikum illa khaira, fa innal malaikata tu'amminu ma taqulun. Wahai keluarga Abu Salamah, meskipun kalian sedang sedih karena meninggal oleh Abu Salamah, usahakan agar kalian tidak mengucapkan apapun, tidak mengeluarkan perkataan apapun dari mulut kalian kecuali perkataan-perkataan yang baik. Karena malaikat itu akan mengaminkan ucapan yang keluar dari mulut kalian. Nah. Kemudian beliau pun mendoakan Abu Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkatkanlah derajatnya. Nah, kemudian jamaah dimuliakan Allah, Nabi SAW mengajarkan kepada Ummu Salamah yang merupakan kakak atau adik iparnya, untuk membacakan doa Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha.
Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah ini. Dan gantikanlah musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik. Untuk yang pertama, ya, Ummu Salamah tidak berat menerimanya. Tapi kandungan yang kedua, gantikanlah musibah ini dengan yang lebih baik. Di dalam hatiku terbesit, mungkinkah di dunia ini ada yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah? Ini pembelajaran buat kita. Lihat betapa suami di zaman dahulu dan terkhusus dari kalangan para sahabat Nabi. Betapa mereka mencintai, menyayangi istri-istri mereka. Betapa mereka setia, betapa mereka semangat mencari nafkah. Dan betapa mereka memperlakukan istri mereka dengan cara yang sempurna, yang baik. Seperti yang Allah katakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Mereka benar-benar menjalankan sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian, bukan yang paling setia kepada ustadz, paling setia kepada muridnya, kepada gurunya, kepada pimpinannya, kepada korupnya, kepada organisasinya, bukan. Tetapi yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah orang yang terbaik untuk keluargaku. Mereka benar-benar menjalankannya. Sehingga ketika mereka meninggal dunia, sehingga sebagian istri mereka ketika diajarkan doa yang seperti ini, terbesit di hatinya. Mungkinkah ada lelaki yang lebih baik dari suamiku? Berbeda dengan kaum suami hari ini. Begitu dia meninggal dunia, istrinya, alhamdulillah telah Allah kabulkan doa ini. Kok telat banget ya? Kok baru sekarang dia mati? Nah, setelah sekian lama aku merasakan KDRT dan sebagainya. Kenapa enggak dari dulu? Semenjak dia aku masih muda. Bahkan sebagian orang, anaknya yang mengucapkan, alhamdulillah udah modar ayahku. Kenapa? Ayahnya jahat, kasar, kejam. Bahkan sebagian wanita justru setelah menikah, dia lebih tersiksa daripada sebelum menikah. Betapa banyak manusia berangan-angan dan berandai-andai. Seumur hidupnya itu dia tidak pernah menikah. Karena jahatnya suami dia terhadapnya. Banyak wanita di luar sana setengah mati nyari uang. Jungkir balik banting tulang. Jualan, nyuci di rumah orang. Ya, nerima jasa nyetrika, ngepel, nyapu jalanan. Suaminya cuma main catur di warung kopi. Suaminya cuma pandainya pulang minta uang, beli rokok. Minta jatah. Dan suka main tangan. Tetapi lihat, suami-suami yang dididik dengan Al-Quran dan As-Sunnah oleh Nabi SAW. Suami-suami yang di dalam dada mereka terdapat rasa takut kepada Allah. Terdapat cinta terhadap akhirat. Di dalam hati mereka tertancap kuat tauhid. Betapa mereka dicintai oleh istri dan anggota keluarga mereka. Sehingga Ummu Salamah ketika Nabi mengajarkan beliau doa, Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah ini. Dan gantikanlah musibah ini dengan yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, terbesitlah di hatiku. Mungkinkah ada yang lebih baik daripada Abu Salamah? Menerangkan kepada kita betapa suami zaman dahulu memperlakukan istri mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang. Mereka benar-benar menjadi pemimpin. Mereka benar-benar menjadi suami yang mengayomi istri-istri mereka. Tidaklah istri mereka berada di sisi suami mereka kecuali mereka merasakan seakan-akan dunia ini tidak ada yang memilikinya kecuali mereka berdua. Itu zaman dahulu. Karena rumah tangga mereka benar-benar sakinah, muaddah dan rahmah. Bagaimana tidak rumah tangga mereka benar-benar dituntun oleh ilmu agama dan terhiasi dengan al-amalu salih. Maka Ummu Salamah mengatakan, terbesit di hatiku. Mungkinkah ada lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tetapi perintah Nabi pasti baik. Beliau pun mengucapkannya. Maka setelah masa iddah Ummu Salamah selesai. Masa iddah wanita yang ditinggalin mati oleh suaminya berapa lama? Salatata asyhur dalilnya. Fikih mana itu? Syafi'i, Maliki? Ya, ini fikih dari pribadi antum. 4 bulan 10 hari. Kalau yang 3 bulan itu untuk wanita yang belum pernah haid atau wanita yang sudah menopause. Nah, jelas? Baik.
4 bulan 10 hari. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra, kata Allah di dalam surat Al-Baqarah. Hendaknya mereka menunggu 4 bulan 10 hari. Nabi pun datang meminang beliau. Siapanya Nabi kita? kakak iparnya Nabi kita. Ini kalau benar riwayat yang mengatakan Ummu Salamah lebih tua daripada Nabi. Nah, kakak ipar bukan mahram. Seandainya adik kita yang merupakan suami atau abang kita yang merupakan suaminya meninggal dunia, kita boleh menikahi. Dan ini menunjukkan betapa Nabi kita setia. Padahal Ummu Salamah ketika dinikahi oleh Nabi bukanlah wanita yang masih gadis. Ya, bukan wanita kaya juga. Ya. Tidak seperti sebagian kaum laki-laki hari ini nikahnya cuma dengan modal TB. Tahu TB antum? Tahu arti TB? Tunggu bersih. Kalau orang Medan bilang modal ente TB doang katanya. Tunggu bersih. Ya, pengennya nikah, nggak perlu nyiapin rumah, nggak perlu nyiapin mobil, nggak perlu nyiapin belanja tiap bulan. Udah ada sama istri, janda kaya. Ini suami, ini laki-laki yang bermental buruk. Mental laki-laki itu memberi kepada wanita. Mental laki-laki yang benar, yang islami itu adalah berusaha dan berkorban untuk memberikan tempat tinggal untuk istrinya. Nah, kalau bermental seperti itu tidak baik. Kalau memang itu niatnya, kecuali dia tidak ada prinsip dan sifatnya seperti itu, tetapi Allah berikan seperti Nabi kita SAW, Allah anugerahkan Khadijah. Bukan karena Nabi ingin TB, ingin tenang hidupnya, nggak perlu bekerja, enggak. Allah mengatakan wa askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alaihin, kata Allah. Berikan tempat tinggal untuk istri kalian dari hasil kerja kalian. Jangan kalian memudaratkan anak orang yang telah kalian nikahi. Sehingga membuat hidupnya mudarat, tersiksa, sempit. Yang sebelumnya mungkin dia bebas di rumahnya, punya ayah, punya abang, sekarang setelah nikah sama kamu justru hidupnya tersiksa. Ya. Dan Allah perintahkan untuk bahkan kalau dia udah kita cerai sekalipun, tetapi dalam keadaan dia menyusui anak kita, kita wajib ngirim uang untuk gizi dia dan gizi bayi kita di dalam Islam. Nah, Nabi menikahi Ummu Salamah dalam keadaan Ummu Salamah udah punya anak yang banyak. Di sana ada Umar ibnu Abi Salamah. Dan juga di sana ada anak perempuannya Ummu Salamah, Zainab. Ya. Katanya mau cari janda, tapi jadinya cari janda kembang yang nggak punya anak biar nggak beban Ustadz. Katanya mau cari janda karena ingin mendapatkan keutamaan ngurus janda dan anak yatim. Begitu ditawarin janda yang anak yatim yang ada selusin, ini lebih tepat harus orang yang berilmu, Ustadz. Anak kurang ilmu kalau mengurus anak yatim. Ya, ya. Berbagai dalil keluar karena yang diberikan mendatangkan beban. Nah, Nabi karena setia kepada abangnya yang telah meninggal dunia, beliau ingin merawat ini janda dan sekaligus anak yatimnya. Nah, membawa anak yatim yang akan beliau biayai, yang harus beliau rawat, yang harus beliau didik. Maka menikahlah Ummu Salamah dengan Nabi SAW. Maka setelah itu tersadarlah Ummu Salamah. Rupanya memang ada di dunia ini yang lebih baik daripada Abu Salamah. Karena tentunya tidak mungkin ada yang lebih baik daripada Nabi SAW. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, Ummu Salamah radhiyallahu anha setelah itu dinikahi oleh Nabi kita SAW, ya. Setelah meninggal suaminya Abu Salamah yang merupakan saudara susuan Nabi kita SAW. Disebutkan Nabi SAW menikahi dan membangun rumah tangga dengan beliau pada tahun 4 Hijriyah. Wa kana min ajmalin nisa. Dan beliau termasuk wanita Arab yang tercantik dan termulia nasabnya. Dan beliau juga termasuk wa kanat akhir man mata min ummahatil mu'minin. Dan beliau termasuk ibunda kaum muslimin atau dari istri-istri Nabi yang paling terakhir meninggal dunia. Ya, sehingga ketika Husain meninggal dunia, beliau masih hidup saat itu. Dan tidaklah wafat kecuali beberapa saat setelah wafatnya Husain. Nah, dan anak-anak beliau adalah para sahabat Nabi, yaitu Umar bin Salamah, Zainab,
ya juga Aisyah. Kurang lebih umur beliau jamaah dimuliakan Allah ketika wafat 90 tahun. 90 tahun. Beliau memiliki 70 atau 378 hadis ya, untuk umat ini. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bukhari, Muslim dan selainnya. Tetapi yang muttafaq alaih, yang cuma diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari beliau itu ada 13. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari saja tanpa yang lainnya itu ada 3. Dan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja tanpa yang lainnya ada 13. Ini dapat dilihat di dalam Syiarul A'lam An-Nubala. Jamaah ini muliakan Allah, Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita kepada kita tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fazi'an. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di malam hari dalam keadaan terkejut atau karena terkejut. Kemudian beliau bersabda subhanallah. Ini yang seyogyanya keluar dari mulut seorang muslim tatkala dia terkejut. Subhanallah. Allahu Akbar. Bukan Masya Allah ya. Masya Allah itu kalau kagum melihat sesuatu. Seperti dalam surat Al-Kahfi. Walaula iz dakhalta jannataka qulta Masya Allah la hawla wa la quwata illa billah. Seandainya ketika engkau masuk ke dalam kebun yang membuat kamu kagum terhadapnya ini, engkau mengucapkan Masya Allah. Nasihat kepada seorang muslim kepada yang kafir, yang kagum dengan kebunnya. Tapi sebagian orang justru mengucapkan Masya Allah dan dia sedang marah. Anaknya nakal, Masya Allah nak, kamu kok nakal banget. Masya Allah nak, kok belum bangun salat subuh. Masya Allah nak, jam segini kok belum mandi. Ini kebalik. Mestinya Subhanallah nak, atau Allahu Akbar, atau la ilaha illallah nak, jam segini kamu belum sholat nak. Subhanallah, bukan Masya Allah. Nah, usahakan jamaah dimuliakan Allah, kita biasakan diri kita dengan kalimat-kalimat yang baik pada mulut kita, karena Nabi mengatakan wala yazalu lisanuka rutban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Insya Allah kalau sudah sering dan kita berusaha membiasakan diri kita dengan kalimat-kalimat yang baik, zikir kepada Allah, menyebutkan nama Allah, insya Allah itu akan menjadi refleks jemaah. Sebagian orang refleks, sedikit terkejut, subhanallah, refleks sudah. Sudah otomatis keluar dari mulutnya. Kenapa? Karena itu sudah menjadi kebiasaannya. Sebaliknya, orang yang sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat kotor juga refleks. Itu melihat orang bersin aja entah apa-apa keluarnya. Bersin. Keluarnya nama-nama diri kebun binatang. Ya kan? Paling sopan mungkin di tengah-tengah masyarakat kita, paling sopannya kalau bersin tempe, tahu. Wah susahnya dia bilang alhamdulillah. Tapi taufik hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Lihat Nabi kita terkejut dari tidur, terucapkan yang terucap oleh beliau, subhanallah. Beda dengan sebagian orang. Mada anzalallahu minal khazain. Betapa banyak pintu kekayaan dunia yang Allah turunkan. Wa madza unzila minal fitan. Dan juga betapa banyak fitnah yang turun ke permukaan bumi ini. May yuqidhu sawahibal hujarat yuridu azwajahu likay yusallina. Adakah yang mau membangunkan istri-istriku yang masih tertidur di kamar-kamar tidur mereka agar mereka salat? Rubba kasiyatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Betapa banyak orang yang berpakaian ketika di dunia tetapi mereka telanjang di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah. Coba antum perhatikan hadis Nabi ini sekilas. Kalau kita tidak membaca penjelasan ulama tentang hadis ini, seolah-olah ini hadis tidak saling berkaitan antara paragraf yang pertama, alinea pertama, kedua dan ketiga. Seakan tidak ada keterkaitan di antara sabda Nabi yang pertama, kedua, dan ketiga. Dan seakan-akan tidak ada sisi pendalilan dari hadis ini terhadap judul bab yang sedang diangkat oleh Imam Al-Bukhari. Tetapi setelah kita membaca penjelasan para ulama, barulah kita ketahui sisi pendalilan dari hadis ini untuk judul bab yang diberikan oleh Imam Bukhari, dan sehingga kita mengetahui betapa dalam pemahaman Al-Imam Al-Bukhari terhadap hadis Nabi. Judul bab yang sedang beliau angkat apa? Tidaklah datang suatu masa
kecuali yang setelahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Tapi hadis Ummu Salamah tadi, apakah ada konteks kalimat di dalamnya bahwa zaman yang akan datang setelahnya akan lebih buruk dari sebelumnya? Secara tekstual nggak ada. Isi hadis Ummu Salamah cuma menyebutkan Nabi pernah bangun di malam hari karena terkejut sembari mengucapkan subhanallah. Kemudian beliau memberitakan bahwa Allah perlihatkan kepada beliau perhiasan-perhiasan dunia, kekayaan-kekayaan dunia, emas dan perak turun ke muka bumi. Juga diperlihatkan kepada beliau fitnah yang akan bermunculan sehingga beliau mengatakan betapa banyak fitnah diturunkan saat ini. Kemudian beliau meminta agar istri-istrinya dibangunkan untuk salat malam. Kemudian setelah itu beliau menyampaikan betapa banyak orang yang berpakaian di dunia ini tetapi telanjang di akhir. Kira-kira sisi pendalilannya dari sisi mana, jemaah? Kira-kira sisi pendalilan dari hadis ini untuk judul bab yang sedang dibahas oleh Al-Imam Al-Bukhari apa, jemaah? Siapa yang bisa menyebutkan? Kan judul babnya apa? Tidaklah datang sebuah masa kecuali yang datang setelah lebih buruk dari yang sebelumnya. Hadis Ummu Salamah yang antum simak barusan. Kira-kira apa sisi pendalilan darinya terhadap judul bab yang sedang dibahas oleh Imam Al-Bukhari? Ada yang bisa menyebutkan? Insya Allah tidak ada hadiah dari ana. Yang bisa menjawab, insya Allah tidak ada hadiah dari ana. Ada? Hah? Salat lail. Apa keterkaitan dengan judul bab yang bunyinya tidaklah datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk dari itu? Apakah perintah salat malam menunjukkan zaman setelahnya lebih buruk dari sebelumnya? Siapa yang bisa jawab? Tawadhu semua jamaah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ada yang bisa jawab? Biar hidup majelis kita. Jadi komunikasi kita dari dua pihak. Jangan cuma ana yang ngobrol. Kita saling sharing. Ini bukan untuk ngetes, ya, tapi untuk majelis supaya hidup, majelis kita hidup. Dan komunikasinya tidak hanya dari satu sisi. Ayo jamaah. Coba nggak apa-apa. Mudzakarah dalam majelis ilmu agama itu adalah ilmu. Mana nih? Ikhwan kibar, ikhwan senior. Ada yang bisa menyebutkan? Kira-kira apa sisi pendalilan dari hadis ini untuk judul bab yang sedang diangkat oleh Imam Al-Bukhari? Fadhal. Ahsan, fadhal. Ahsan, barakallahu fik. Beliau, yaitu sabda beliau mengatakan betapa banyak sumber kekayaan dunia, emas dan perak Allah turunkan dan betapa banyak fitnah diturunkan. Dan ketika di malam itu atau sebelumnya itu sudah terjadi atau belum? Tidak. Dan ini terjadi setelah Nabi wafat. Di masa Umar benar-benar kekayaan itu dimiliki oleh kaum muslimin. Emas dan perak yang tadinya dikuasai oleh Romawi dan Persia kini dikuasai oleh kaum muslimin. Romawi dan Persia tunduk, ya, di bawah kakinya kaum muslimin. Sehingga kekayaan alam ini ada di tangan kaum muslimin. Nah, ini isyarat dari Nabi bahwa kekayaan terkadang memang sebuah nikmat, tetapi seringkali justru membuat seseorang menjadi lebih buruk daripada yang sebelumnya. Betapa banyak sebagian manusia sebelum Allah berikan kekayaan, taatnya luar biasa, Pak. Sebelum Allah bukakan pintu dunia, salat selalu soft terdepan. Kajian Masya Allah rutin tiap hari. Salat tahajud nggak pernah tinggal. Begitu Allah bukakan dunianya, salat tahajudnya udah di Singapura. Ya, salat tahajud ya, udah di Singapura, Pak. Bukan lagi di Indonesia. Udah nggak pernah salat tahajud lagi. Salat jamaah udah bolong-bolong. Nah, bahkan nggak pernah salat jamaah lagi. Yang sebelumnya sering menangis di sepertiga akhir malam, begitu Allah bukakan dunia, tahajud pun hilang. Nah, kajian pun hilang. Yang tadinya tawadhu kalau bicara rendah hati, ya orangnya rendah hati, sopan, memuliakan orang lain, pengertian. Setelah Allah bukakan dunia, bahunya begini. Tadinya bahunya begini kalau jalan. Sekarang bahunya begini. Nah, ya, bahunya terangkat. Yang maksudnya tentunya terangkat yang abstrak, ya. Bahunya terangkat. Bahasanya tinggi. Nah, itu yang terjadi pada sebagian orang. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini sisi pendalilan dari hadis ini untuk judul bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Bahwa kondisi umat Nabi SAW semakin hari semakin buruk.
Makanya ada hadis dari Abdullah bin Ahmad bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, wa inna hadhil ummah ju'ilat afiyatuha fi awaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa fitanun. Sesungguhnya umat ini keselamatannya ada di generasi awalnya. Adapun yang datang belakangan itu tertimpa berbagai musibah dan berbagai bala. Kemudian Nabi bersabda, faman ahabba an yuzahzaha anin nar falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'min billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaih. Barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka, maka hendaknya ketika kematian datang, dia dalam keadaan di atas iman, di atas akidah yang lurus. Dan hendaknya dia memperlakukan manusia dengan sesuatu yang dia suka diperlakukan seperti itu oleh orang lain. Syahid dari hadis ini Nabi menyebutkan keselamatan, kemurnian umat ini ada pada generasi awalnya. Sekarang mana lebih kaya kaum muslimin sekarang dengan kaum muslimin di masa Nabi? Tidak diragukan kaum muslimin hari ini luar biasa. Sebagian mereka kekayaan. Mayoritas para sahabat dan miskin nggak ada yang kaya kecuali 1-2 orang. Utsman, Abu Bakar. Ya. Tetapi kualitas keislaman mana lebih bagus dengan antara kualitas kaum muslimin hari ini dengan kualitas kaum muslimin masa para sahabat? Nah, diragukan tentunya. Kualitas Islam para sahabat lebih baik daripada masa tabi'in. Kualitas Islam di masa tabi'in masih lebih baik daripada kualitas Islam di masa tabi'in dan seterusnya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, hadis Nabi SAW di atas, kata para ulama memberikan banyak pelajaran dan faedah untuk kita. Yang pertama, faedah yang pertama yang bisa kita petik dari hadis Nabi SAW di atas adalah apabila seseorang terkejut maka hendaknya dia mengucapkan kalimat-kalimat yang membuatnya berpahala di sisi Allah seperti subhanallah, Allahu akbar atau la ilaha illallah. Faedah yang kedua, bahwasanya khazain, kekayaan, pintu dunia yang terbuka, meskipun itu nikmat dari Allah di sebagian keadaan, tetapi seringkali menjadi sebab seseorang itu berubah menjadi buruk setelah sebelumnya saleh. Nah, dan itu seringnya jamaah. Makanya Nabi SAW juga bersabda di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, mal faqra akhsha 'alaikum, walakin akhsha 'alaikum an tubsata lakumud dunya. Fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakathum." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan kepada kalian. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan terhadap kalian. Justru yang aku khawatirkan terhadap kalian adalah Allah bukakan pintu-pintu dunia. Kemudian kalian rela demi dunia ini berlomba-lomba. Rela mengorbankan agama kalian. Sehingga kalian dibinasakan oleh dunia ini. Sebagaimana dunia ini telah menjadi sebab binasanya orang-orang sebelum kalian. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kita tahu Ali bin Abi Thalib melewati masa yang luar biasa, ya kan? Sebelum Islam datang beliau dari keluarga yang ditokohkan, berkecukupan, keluarga Bani Hashim. Ya, kemudian setelah itu beliau beriman kepada Nabi, melewati masa-masa sulit yang luar biasa ketika di Mekah dan ketika di Madinah. Nah, tetapi setelah melewati masa-masa kesulitan, kemiskinan, kelaparan, beliau pernah menjadi orang nomor 1 di dunia untuk seluruh kaum muslimin di dunia, menjadi sang khalifah, khalifah yang terakhir dari 4 khalifahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau jamaah? Lihat ini ucapan. Kalau keluar dari orang miskin atau orang yang kekayaannya biasa-biasa saja, mungkin kurang greget. Ya, tetapi apabila keluar dari mulut seseorang yang dia khalifah, tetapi sebelumnya pernah miskin sekian lama dan dia orang yang berada di puncak kesalehan, maka maknanya tentunya luar biasa. Apa kata beliau? Ubtulina bid-dharra fasabarna wa butulina bis-sarra falam nasbir.
kami pernah diuji dengan kemiskinan, kelaparan, dan berbagai kesempitan dalam urusan dunia. Tetapi kami masih mampu bersabar di atas agama Allah. Tidak bergeser selangkah pun dari tauhid, berpindah ke syirik. Dari sunnah kepada bidah, dari ketaatan kepada maksiat. Tidak sama sekali. Tetapi tatkala Allah menguji kami dengan kekayaan, falam nasbir. Kami tidak bisa sabar untuk tetap istiqamah di atas agama Allah. Ini keluar dari mulut siapa jamaah? Orang yang batang hidungnya sudah ditunjuk sebagai penduduk syurga. Yang namanya sudah tertulis di dalam syurga. Semenjak ia masih hidup. Menantu Nabi, sepupu Nabi, Amirul Mukminin. Kedudukannya di sisi Nabi seperti kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa alaihissalam, Ali bin Abi Thalib. Maka tentunya ucapan yang keluar dari mulut sosok Ali yang seperti ini, keimanannya, ketakwaannya, amalannya, perjuangannya, jihad dan sebagainya. Ini sangat dalam maknanya. Artinya mereka saja mengakui seperti itu. Padahal apalah penyimpangan mereka. Sekarang setelah Ali jadi khalifah, apa penyimpangan beliau jemaah? Tidak. Apa maksiat yang boleh lakukan? Beda dengan kita, ya kan? Ketika miskin mah sikat puasa Daud. Bukan sekadar puasa Senin Kamis. Ya. Daud pun dihantam. Nah. Ketika miskin Daud, setiap malam nangis, setiap sholat nangis. Sholat selalu soft terdepan, kajian selalu hadir. Begitu omsetnya naik, baru punya pendapat 100 juta satu bulan. Sebagian mereka udah jatuh zina, masuk diskotik lagi, main judi lagi. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamul afiyah. Padahal Ali bin Abi Thalib ketika berkata demikian, ketika beliau jadi khalifah, maksiat apa yang beliau lakukan setelah jadi khalifah? Pada kas negara di tangan beliau. Emas dan perak yang ada di dunia ada di tangan beliau. Nah, berlian ada di tangan beliau. Tapi justru mengucapkan ucapan yang seperti ini. Artinya mereka saja berkata demikian. Menunjukkan bahwa mayoritas manusia bisa istiqamah di atas agama Allah meskipun mereka sedang diuji dengan kemiskinan. Tetapi seringkali orang yang tadinya istiqamah di atas agama Allah dan dia seorang yang sangat miskin, seringnya ketika dia berubah menjadi kaya, istiqamahnya itu justru hilang. Dan itu kita lihat betapa banyak teman-teman yang dahulunya pergi bareng dengan kita ke kajian. Bahkan terkadang duluan dia nelpon. Akhi, ya, antum ikut kajian gak? Lewat depan rumah anak gak? Kalau lewat anak numpang ya. Terkadang dia yang ingatkan kita. Begitu Allah bukakan pintu dunia, mulai sombong. Sholat udah mulai gak karu-karuan. Kajian pun udah gak nampak. Pakaiannya udah mulai disesuaikan dengan dunianya. Tidak lagi melihat ini menyelisih perintah Nabi ataukah tidak. Udah mulai bermudah-mudahan dengan banyak hal yang tidak sepantasnya. Itu fakta. Makanya Abu Hazim Salamah bin Dinar, seorang ulama tabi'in, pernah mengucapkan sebuah ucapan yang seyogyanya kita tulis dengan tinta dari emas. Ucapan beliau ini disebutkan oleh Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Apa kata beliau? Kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka itu adalah malapetaka yang Allah timpakan kepadamu. Bukan nikmat itu. Nah, gak usah sok bilang saya alhamdulillah bertambah nikmat rumah, bertambah nikmat ini. Lihat apakah setelah bertambah nikmat tersebut bertambah pula ibadah Anda? Kalau justru berkurang maka itu malapetaka yang Allah timpakan kepada Anda. Bukan nikmat dari Allah. Kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak membuat engkau semakin dekat kepada Allah, bertambah dekat kepadanya, maka itu adalah malapetaka yang Allah timpakan kepadamu. Dengan bahasa lain itu adalah istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Faedah berikutnya yang dapat kita petik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum perhatikan setelah Nabi mengatakan betapa banyak sumber kekayaan yang Allah turunkan, tapi setelah itu Nabi mengatakan betapa banyak fitnah
juga diturunkan. Beliau katakan setelah beliau sebutkan betapa banyak kekayaan yang Allah turunkan. Menunjukkan kata para ulama betapa banyak fitnah terjadi disebabkan dunia. Betapa banyak orang yang tadinya sebelum Allah bukakan dunia, mereka saling setia, ya, sering bareng begitu berbisnis, dan omsetnya udah banyak, putus persahabatan. Padahal mereka sebelumnya kenal karena akhirat, kenal karena jumpa di masjid, kenal karena sepengajian. Oke, kemudian mereka pun membuka bisnis. Sebelum punya omset besar, masih akhi fillah, saudara sefillah. Barakallahu fiik kalau jumpa. Ya. Jazakallah khair. Begitu omsetnya membesar, mulai persahabatan mereka retak. Bahkan sampai bermusuhan. Bahkan sampai saling memenjarakan. Nah, demikian juga fitnah terjadi. Pembunuhan di antara manusia karena dunia. Penculikan, hasad, dengki. Bahkan terkadang fitnah terjadi di antara dai dengan dai yang lain juga gara-gara dunia. Nah, gara-gara dunia. Makanya Nabi sebutkan betapa banyak fitnah diturunkan setelah Nabi sebutkan betapa banyak sumber kekayaan diturunkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, faedah yang lain yang dapat kita petik dari hadis Nabi adalah pentingnya melakukan salat, pentingnya memperbanyak ibadah di masa fitnah dan khususnya salat malam. Makanya Nabi ketika menyebutkan dua hal di atas, Nabi katakan siapa yang akan membangunkan mereka yang masih tertidur untuk salat. Menunjukkan salat malam itu amat menjaga seseorang dari fitnah akhir zaman. Maka ada hadis Nabi alaikum bisalatil lail, hendaknya kalian menjaga salat malam karena fa inna da'bus salihin, salat malam itu adalah rutinitasnya orang saleh, akan mencegah kalian dari berbagai penyakit, dari sihir dan wabah penyakit. Nah, dan akan menjadi sebab sembuhnya penyakit kalian. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, inna syaitana yaqidu fi qafiyati ahadikum idza huwa nama thalatha uqad. Sesungguhnya syaitan mengikat 3 buhul di belakang setiap kepala dari kalian. Kemudian Nabi mengatakan yang akan kita lanjutkan setelah adzan. Barakallahu fiikum. Adzan dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
هيا فلا الله أكبر أكبر لا إله إلا الله. Baik, jamaah dimuliakan Allah. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tadi, Nabi mengatakan sesungguhnya syaitan akan mengikat 3 buhulnya di bagian kepala setiap dari kalian idza huwa nama, ketika dia tidur di malam hari. Dan di setiap buhulnya dia mengatakan nam walailaka tawil, teruskan tidurmu karena malammu masih panjang. Dan ini kita rasakan, betul? Setiap kita bangun dari tidur kita, pasti syaitan ngasih bisik, masih lama adanya, lanjutkan lagi. Betul nggak? Bahkan terkadang kita udah ngeset ini alarm agar bunyi 1 jam sebelum adzan. Begitu itu alarm bunyi, kita bangun dengan segarnya. Kemudian bangunnya rupanya untuk mematikan tuh alarm dan lanjut tidur lagi. Nah, kita set untuk 30 menit sebelum adzan. Bangun lagi 30 menit. Ntar aja lah 15 menit sebelum adzan. Lumayan 3 rakaat cukup insya Allah. Iya kan? Ya begitu udah mepet. Ntar aja lah autiru walau wahidah. Kata Nabi, witir itu walaupun 1 rakaat kan cukup. Terus seperti itu. Sampai dia terluput dari sholat subuh. Maka Nabi katakan, kalau dia bangun langsung mengucapkan zikir kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, lepaslah 1 ikatan buhul syaitan. Kemudian kalau dia pergi berwudu, inhallat uqdah, lepaslah ikatan buhul yang kedua. Kemudian apabila dia sholat malam, maka inhallat al-uqad ats-tsalat, lepaslah 3 buhul syaitan tadi. Asbahana syaitan tayyiban nafs, maka sepanjang hari dia bergairah dan orang yang bersih hatinya. Dan itu kita rasakan. Tidaklah kita menjaga salat malam kecuali di sepanjang hari kita bergairah, semangat di dalam melakukan setiap kebaikan dan hati kita lebih bersih dari suudzon, sombong, ujub dan sebagainya. Wa illa asbaha khabithan nafs kaslan. Tetapi kalau tidak, artinya dia enggak bangun berzikir, tidak berwudu, enggak salat malam, maka sepanjang hari dia orang yang pemalas dan khabithan nafs dan buruk hatinya. Dan itu kita rasakan. Tidaklah kita meninggalkan sholat malam kecuali kadang qobliyah subuh ikut lewat, subuh berjamaah ikut lewat. Sepanjang hari kita pemalas dan suka kotor hatinya, suka suudzon, marang, dengki, ujub, sombong dan sebagainya. Makanya ini kaitannya. Kenapa Nabi ketika berbicara tentang fitnah, Nabi katakan siapa yang membangunkan mereka yang masih tertidur untuk salat malam. Karena salat malam itu sangat-sangat menjaga seseorang dari kejelekan. Sebagaimana salat malam itu kata para ulama salaf ummul khair, sumber segala kebaikan. Kemudian yang terakhir dari hadis ini, Nabi mengatakan terkadang ada orang yang berpakaian di dunia tetapi dia telanjang di akhirat. Ucapan Nabi ini banyak penafsiran dari kalangan ulama. Di antara ulama ada yang mengatakan maksudnya betapa banyak orang di dunia ini hidupnya mewah, kaya, nggak pernah jatuh sakit, selalu sehat, serba ada. Tetapi di akhirat nanti justru tempatnya di neraka. Tidak berpakaian, dalam keadaan lapar, tersiksa setelah sebelumnya nikmat, kenyang dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan makna sabda beliau di atas adalah betapa banyak wanita berpakaian tapi hakikatnya mereka telanjang karena pakaiannya terlalu ketat, ya, membentukkan lekukan tubuhnya atau terlalu ya tipis, ya, atau tidak menutup aurat. Nah, dan penafsiran-penafsiran yang lainnya. Sambil menunggu iqamat, saya persilahkan jika ada hal yang ingin disampaikan oleh jamaah, barakallahu fikum. Karena setelah Isya kita tidak ada lagi. Saya ada waktu 4 menit lagi untuk menyampaikan pertanyaan ataukah yang lainnya. Fadhal, barakallahu fikum.
Tafadhal jamaah, jika ada hal yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Naam, fadhal. Barakallahu fikum. Luar tema boleh, selama tidak di luar Islam. Apa itu? Doa ayah? Barakallahu fikum. Apakah doa ayah kedudukannya sama dengan doa ibu? Kalau kita lihat hadis Nabi sama. Nah, yang dibedakan adalah hak di dalam berbuat kebaikan. Karena bahkan di dalam beberapa hadis Nabi bahasanya justru al-walid. Al-walid, sang ayah. Seperti hadis Nabi SAW, "Thalathu da'awat mustajabat la hijaba bainahun." Ada 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Tiada yang menghalanginya untuk dikabulkan oleh Allah. Doanya musafir, doa orang yang terzalimi, dan yang ketiga da'watul walid liwaladihi. Doanya seorang ayah, orang tua kepada anaknya. Artinya mencakup juga ibunya. Dari sisi doa mereka mustajab untuk anak mereka, wallahu a'lam bishawab, yang anak ketahui dari dalil-dalil yang ada adalah sama. Ya, hanya saja sang ibu hak dia mendapatkan kebaikan dari anaknya 3 kali lipat dari hak seorang ayah. Karena hadis Nabi SAW yang sahih dalam hal itu, berbuatlah baik kepada ibumu, kepada ibumu, kepada ibumu. Yang keempatnya baru Nabi mengatakan kepada ayahmu, dari sisi berbuat baik. Tetapi dari sisi ketaatan, maka sang ayah harus lebih ditaati daripada seorang ibu oleh seorang anak. Ini pemahaman hadisnya. Kenapa? Karena ayah adalah pemimpin. Ayah lebih tahu di dalam mengambil suatu keputusan terkait rumah tangga dan anak-anaknya. Tapi dalam berbuat baik, maka si ibu mendapatkan 3 kali lipat kebaikan dari ayahnya. Barakallahu fiik. Ada yang lain? 6. Jamak. Dikhawatirkan kita akan tiba di tujuan dan waktu asar udah selesai. Baik. Insya Allah. Masya Allah. Pertanyaan cukup bagus. Bahwa apabila kita ingin melakukan perjalanan yang jaraknya belum safar ya. Kalau safar tentunya jelas ya. Dan kita prediksi kita akan sampai di tujuan setelah keluarnya waktu asar. Karena macet dan sebagainya. Maka dia pun melakukan perjalanannya. Namun qadrah tiba sebelum waktu asarnya habis. Pertanyaan beliau, apakah kita perlu mengulanginya lagi? Pertanyaan beliau bukan boleh tidaknya menjamak ya. Tadi kan, kalau menjamak insya Allah boleh. Ya, dengan syarat tidak qasar. Karena jamak tidak harus safar. Kalau qasar syaratnya safar. Apakah dia harus mengulanginya kembali? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia melakukannya sebelumnya dengan izin syar'i. Yaitu menjamak takdim karena udzur syar'i. Prediksi tidak bisa berhenti di jalan dan akan tiba di waktu asar telah keluar. Dan kaidahnya kata Syekhul Islam, inna syari' la ya'muru bi amrin marratin. Syariat ini tidak akan memerintahkan seseorang dengan sebuah perintah yang sama sebanyak dua kali. Sebagaimana orang yang telah berijtihad melihat kiblat. Dia berijtihad berusaha mencari kiblat. Kemudian dia meyakini ke sana. Dia pun salat. Selesai salat, baru diberitahu inti salat. Kemana tadi? Sono. Ini kiblatnya. Yang rajih kata para ulama, dia tidak perlu mengulanginya kembali karena dia telah melakukannya sesuai dengan perintah syar'i tadi, berijtihad mencari arah kiblat. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini, lebih kurangnya namun sedikit menyambung pertanyaan Pak ini. Ingin safar setelah Isya. Niatnya berangkat sebelum Isya. Jamak takdim. Berarti pertanyaan, hukum menjamak takdim sholat ketika mau safar dan dia belum safar. Baik, yang pertama, barakallahu fiik. Jamak karena safar itu belum berlaku bagi dia. Karena dia belum safar, baru berniat safar. Sebagaimana dia belum boleh buka puasa karena baru niat mau safar. Hukum safar mulai berlaku padanya itu apabila dia telah keluar dari rumahnya dan berada di jarak di mana bangunan daerahnya sudah tidak terlihat. Makanya ketika Nabi pergi haji,
Nabi salat zuhur 4 rakaat di Madinah. Setelah selesai salat zuhur, Nabi berangkat, nggak jamak. Sampai di Bir Ali bertepatan dengan asar. Maka Nabi pun salat asar 2 rakaat qasar. Jelas? Tetapi itu boleh dia lakukan dengan syarat. Apabila dia lihat kalau nggak dijamak takdim nanti berat di jalan. Sulit, atau kalau dia mampir tempat yang mungkin berpotensi terjadi kriminal. Syarat yang kedua, tidak boleh diqasar. Dan dalil dia menjamak untuk ini bukan dalil safar, tetapi dalil hadis Abdullah bin Abbas riwayat Imam Muslim. Nabi menjamak zuhur, asar, maghrib dan isya tanpa safar, tanpa perang dan tanpa hujan. Ketika ditanya kenapa beliau melakukannya, ingin menghilangkan rasa berat dari umat ini dengan tanpa mengqasar. Dan dalilnya ini bukan dalil tentang safar. Barakallahu fiik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة